सकते हैं साथ में, like roommate. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Badhaido. Film ini mengisahkan tentang Sumi Singh dan Sardul Thakur, dua orang yang terpaksa menikah untuk menyembunyikan rahasia besar mereka sebagai penyuka sesama jenis. Mereka terpaksa mematuhi norma-norma masyarakat yang berlaku. Namun kekacauan mulai terjadi ketika pacar Sumi datang untuk tinggal bersama mereka. Film dibuka dengan memperlihatkan sibuknya keluarga besar Sardul berdiskusi mencarikan jodoh untuk Sardul yang mereka anggap sudah pantas untuk menikah. Keluarga Sardul pun berencana menikahkannya dengan Nasnin, anak buah Sardul yang bertubuh sedikit gemuk. Di kantornya, Sardul lalu menerima telepon dari bibi serta ibunya yang mengabarkan bahwa mereka sepakat menjadikan Nasnin menantu mereka. Tapi Sardul berbohong dengan mengatakan bahwa anak buahnya itu baru saja menikah. Sementara itu di tempat lain, nasib Sumi pun tak berbeda jauh dengan Sardul. Hampir setiap hari Nyonya Singh selalu mendesak putrinya tersebut untuk segera menikah, mengingat usia Sumi yang sudah 31 tahun. Bahkan bibi dari Sumi nekat datang ke sekolah tempat Sumi bekerja sebagai guru olahraga hanya untuk menjodohkan Sumi dengan anak lelaki salah seorang temannya. Tentu saja Sumi menolaknya. Terlebih lelaki yang disodorkan oleh teman bibinya tersebut terlihat lebih pantas menjadi paman baginya. Mengetahui putrinya menolak perjodohan itu membuat Nyonya Singh marah karena ia khawatir akan masa depan putrinya yang hanya seorang guru olahraga. Merasa jengah dengan omelan sang ibu, Sumi yang cukup dekat dengan ayahnya lalu pergi menemui sang ayah yang sedang bekerja di toko fotokopinya. Sumi mengatakan bahwa ia ingin pindah ke sebuah rumah sewa bersama temannya. Tentu saja Tuan Singh menolak keinginan putrinya itu. Sang ayah hanya berpesan agar Sumi tidak usah terlalu peduli terhadap ocehan sang ibu. Kemudian tak lama Sumi mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita bernama Komal, yang tak lain adalah mantan Sumi yang sekarang sudah berkeluarga. Komal mengajak Sumi untuk bertemu lagi, namun Sumi menolaknya karena bagi Sumi saat ini Komal hanyalah masa lalunya saja. Setelah itu Sumi menerima sebuah pesan dari seorang wanita bernama Raju yang mengajak Sumi untuk bertemu. Memang sudah beberapa hari ini Sumi intens berkirim pesan dengan Raju, wanita yang ia kenal melalui sebuah aplikasi kencan. Sumi lalu menunggu Raju di sebuah resto yang sudah mereka sepakati. Lama menunggu, tiba-tiba muncul seorang bocah laki-laki yang ternyata adalah Raju yang sengaja menjebak Sumi dan hanya iseng belaka. Tentu saja Sumi marah besar, apalagi Raju terus saja meneror dan mengikuti Sumi. Akhirnya Sumi memutuskan melaporkan Raju kepada pihak kepolisian dan bertemulah Sumi dengan Sardul. Usai memberikan hukuman pada Raju, Sardul lalu menemui Sumi dan memberitahu bahwa laporannya telah diurus oleh kepolisian. Raju dijamin tak akan mengganggu Sumi lagi. Tapi Sumi merasa heran mengapa Sardul terus saja mengikutinya, padahal urusan mereka sudah tak ada lagi. Akhirnya Sardul mengajak Sumi bicara berdua. Dari Raju, Sardul tahu bahwa Sumi adalah penyuka sesama seperti dirinya. Dan Sardul pun yakin bahwa orang tua Sumi pasti selalu mendesak anaknya untuk segera menikah, mengingat usia Sumi yang sudah dewasa. Dan itu Sardul alami juga dalam keluarganya. Lalu Sardul pun mengutarakan niatnya untuk mengajak Sumi menikah sebagai kedok, agar bisa hidup damai tanpa tekanan dari keluarga mereka lagi, sehingga mereka pun bisa menjalani identitas asli mereka sebagai penyuka sesama seperti biasa. साथ में, like roommates. Akhirnya Sardul dan Sumi resmi menikah.
Dua keluarga pun tampak bahagia dengan pernikahan putra-putri mereka. Selanjutnya Sardul dan Sumi pun melakukan perjalanan bulan madu mereka. Walaupun ketika tiba di sana, Sardul dan Sumi tidur di kamar yang berbeda. Kepada Sumi, Sardul lalu memperkenalkan pacarnya yang bernama Kabir. Sumi turut senang menyaksikan Sardul dan Kabir yang terlihat bahagia menjalani hubungan spesial mereka. Seusai bulan madu pura-puranya, Sardul lalu mengajak Sumi untuk tinggal bersama di rumah dinas kepolisian, di mana mereka bertetangga dekat dengan atasan Sardul bernama Mr. Sarma dan istrinya. Meskipun hidup bersama dalam satu rumah, Sumi ingin semua tugas rumah tangga dipikul berdua, karena Sumi merasa ia tak wajib menjalankan perannya sebagai seorang istri. Termasuk ketika Mr. Sarma dan Mrs. Sarma datang bertamu, Sumi menolak perintah Sardul untuk membuatkan teh. Hingga akhirnya Sardul terpaksa memenuhi kemauan Sumi agar Sardul mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga selama seminggu penuh hanya agar Sumi mau membuatkan teh untuk tamu mereka. सुमी बहुत चिपक बनाती है. Suatu hari Sumi diminta oleh ayahnya pergi ke laboratorium mengantarkan sampel kotorannya untuk kebutuhan check up kesehatan ayah Sumi yang sedang tidak baik. Tiba di laboratorium, Sumi bertemu dengan seorang perawat cantik bernama Rimjim yang sepertinya menyadari bahwa Sumi menyukainya. Saat mengetahui bahwa hasil tes ayahnya akan dikirim secara online, Sumi terlihat kecewa karena ia tak akan bisa bertemu lagi dengan Rimjim. Hingga suatu hari, Sumi memberanikan diri datang lagi ke lab tempat Rimjim bekerja dengan alasan ingin melakukan serangkaian tes kesehatan. Sumi terlihat semakin jatuh hati pada Rimjim, begitupun sebaliknya. Hingga akhirnya mereka pun sekarang telah benar-benar dekat dan memiliki hubungan spesial, di mana Sumi menceritakan tentang pernikahan pura-puranya dengan Sardul karena Sumi yang masih takut untuk membuka jati dirinya kepada keluarganya. Berbeda dengan Sumi, Rimjim lebih berani jujur kepada keluarganya bahwa ia adalah pribadi yang berbeda. Meskipun akhirnya Rimjim kini tak diakui lagi oleh orang tuanya dan seluruh keluarga besarnya. Suatu malam tanpa diketahui oleh Sardul, Sumi mengajak Rimjim untuk menginap di rumahnya. Betapa kagetnya Sardul saat pagi hari tiba-tiba mendapati ada perempuan yang tak dikenal sedang berada di dalam rumahnya. Tentu saja Sardul langsung menginterogasi Sumi. Sardul khawatir rahasia mereka akan terbongkar. Terlebih mereka kini tinggal di sebuah rumah dinas yang tetangga mereka adalah rekan-rekan polisi semua. Belum selesai adu argumen antara Sardul dan Sumi, tiba-tiba datang Mrs. Sarma yang sudah berdiri di depan pintu rumah hendak mengantarkan sekotak makanan. Hingga kemudian muncul Rimjim yang sudah pasti membuat Mrs. Sarma heran dan menanyakan tentang identitas Rimjim. Sardul dan Sumi pun kompak menjawab dengan mengatakan bahwa Rimjim adalah sepupu dari Sumi. Kemudian kepada Rimjim, Sumi menceritakan tentang masa lalunya bersama Komal. Selepas Komal menikah, Sumi sempat menemani dan mengurus Komal yang baru saja melahirkan anaknya. Karena ketika itu, suami Komal harus bekerja di luar kota. Dan saat suami Komal kembali, Sumi pun harus mengalah pergi. Bukan perpisahan dengan Komal yang membuat Sumi patah hati, tetapi perpisahan dengan bayi Komal yang membuat Sumi merasa berat. Sejak saat itu, betapa Sumi sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Namun rencananya selalu terhalang oleh peraturan yang tidak mengizinkan wanita single mengadopsi seorang bayi. Peran ganda yang Sumi dan Sardul jalani benar-benar dilakoni mereka dengan apik. Saat Sumi berdua dengan Rimjim, Sumi dapat menjadi dirinya sendiri yang begitu sayang terhadap kekasihnya itu. Dan saat Sumi harus berperan sebagai istri Sardul, Sumi pun dapat menjalaninya dengan sangat meyakinkan.
termasuk ketika Sumi harus turut serta dalam berbagai acara di kantor Sardul, dan juga ketika Sumi harus berkumpul dengan keluarganya dan juga keluarga Sardul. Saking sempurnanya peran yang dilakoni oleh Sumi, terkadang bahkan membuat Rimjim cemburu dan menjadikan mereka bertengkar. Acting yaar Rimjim. Loko lagna chahiye na कि whatever drama you're playing, no, I don't want to be a part of ये क्या it. क्यों जाएगी? हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं हो. Hubungan Sumi dan Rimjim yang semakin solid berbanding terbalik dengan hubungan Sardul dan Kabir yang akhirnya selesai, di mana Sardul mendapati Kabir telah berselingkuh darinya. Dan sebagai orang yang paling dekat dengan Sardul, Sumi pun mencoba menghibur Sardul. Kemudian karena hari besar agama akan tiba, Sardul dan Sumi pun berpamitan pada Rimjim akan merayakannya di kampung halaman Sardul, berkumpul dengan seluruh keluarga besarnya. Berada di rumah mertuanya membuat Sumi jadi sedikit stres karena keluarga Sardul yang selalu bertanya tentang keturunan yang belum juga mereka miliki, hingga membuat Sardul terpaksa berbohong pada kakaknya dengan mengatakan bahwa Sumi memiliki masalah pada rahimnya, dan itu membuat seluruh keluarga besar Sardul membawa Sumi untuk memeriksakan kesehatan kandungannya. बस 2 मिनट डॉक्टर से मिलना है. ना माँ छुटकी के वक्त तुम्हारा पेट भी ऐसे ही था. Namun ketika hasil lab menyebutkan bahwa Sumi baik-baik saja, membuat seluruh keluarga besar Sardul bertanya-tanya mengapa Sardul harus berbohong. Mereka pun satu persatu mulai mencurigai hubungan Sardul dan Sumi yang tidak pernah terlihat romantis sejak awal menikah. Bahkan Sardul dan Sumi memilih tidur terpisah selama menginap. Dan itu membuat Bibi Sardul akhirnya memerintahkan Nyonya Takur untuk memata-matai rumah tangga putranya tersebut. रखनी पड़ेगी दोनों की. तुम जाओ. Sardul dan Sumi yang tidak bisa mencegah keinginan ibunya untuk ikut bersama mereka, membuat Sumi dan Sardul berinisiatif segera menghubungi Rimjim, meminta agar Rimjim untuk berkemas dari rumah mereka. Karena ibunda Sardul akan tinggal sementara waktu bersama anak dan menantunya. Rimjim pun bergegas membawa barang-barangnya, tapi menyadari dompetnya tertinggal, Rimjim memutuskan kembali, yang akhirnya membuat Rimjim sempat bertemu dengan Nyonya Takur. Sumi dan Sardul lalu berbohong dengan mengatakan bahwa Rimjim adalah sepupu Mrs. Sarma yang sering meminjam toilet mereka. Nyonya Takur pun percaya saja pada kata-kata anaknya. Selama tinggal bersama Sardul dan Sumi, Nyonya Takur senantiasa menjalankan perintah Bibi Sardul untuk mengawasi Sardul dan Sumi. Bahkan Nyonya Takur memberikan daftar langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Sumi agar ia segera memiliki anak. Merasa sudah melakukan semuanya, Sumi akhirnya menceritakan pada mertuanya bahwa Sardul bukanlah laki-laki yang subur. Tentu saja itu membuat Nyonya Takur bersedih, dan Sardul yang tahu itu karena perbuatan Sumi lantas memarahi Sumi karena telah membohongi ibunya. Sumi lantas mengajak Sardul untuk membuat sebuah sandiwara. Sumi meminta Sardul untuk melakukan tes kesuburan di lab tempat Rimjim bekerja, dan laporan hasil labnya tentu saja akan direkayasa oleh Rimjim, sehingga membuat semua keluarga besar mereka akan benar-benar percaya bahwa Sardul dan Sumi tidak akan pernah bisa memiliki anak, dan tak akan ada lagi yang mempertanyakan masalah keturunan kepada mereka. लैब में तुम्हारा टेस्ट होगा तो उसके कंट्रोल में ना वो काम करिए. Kemudian suatu hari, Sardul yang sedang berjaga mengawasi sebuah pertunjukan bertemu dengan laki-laki tampan yang berprofesi sebagai seorang pengacara bernama Guru. Terlihat bahwa keduanya saling menyukai, lalu memutuskan untuk menjalin hubungan. Sementara itu hasil tes kesuburan Sardul akhirnya keluar. Nyonya Takur pun berusaha membesarkan hati putranya tersebut. Begitu pula dengan orang tua Sumi yang meminta Sardul untuk bersabar. Dan hikmah di balik kebohongan itu, keluarga besar Sardul akhirnya menyetujui bila Sardul dan Sumi hendak mengadopsi seorang anak. Betapa bahagianya Sumi mengetahui bahwa impiannya untuk memiliki seorang keturunan akan segera terwujud.
Esoknya tak ingin membuang waktu, Sardul dan Sumi segera mengurus semua persyaratan untuk mengadopsi seorang anak. Sardul dan Sumi pun merayakan peristiwa bahagia itu bersama pasangan mereka. Sementara itu, karena merasa urusannya sudah selesai, Nyonya Takur akhirnya memutuskan kembali ke kampung. Tapi sayang, saat tiba di stasiun, kereta yang harusnya membawa Nyonya Takur telah melaju pergi. Sardul pun membawa kembali ibunya pulang. Dalam perjalanan, Nyonya Takur sempat berkenalan dengan guru yang mengaku sebagai teman lama Sardul. Tiba di halaman rumah, Sardul yang meminta ibunya untuk masuk terlebih dahulu langsung terkejut setelah mendapati ibunya yang nampak syok karena baru saja memergoki Sumi yang sedang bersama Rimjim. Beberapa jam kemudian, terlihat Tuan Sing datang menjemput Sumi dan membawanya pulang. Kini hanya cacian dan hinaan dari sang ibu dan juga sang adik yang harus diterima Sumi. Sementara Tuan Sing memilih pergi menenangkan dirinya di toko. Sumi lalu memutuskan menyusul sang ayah karena Sumi yakin cuma ayahnya lah yang akan tetap bersedia menerima Sumi apa adanya. Di tempat berbeda, Sardul juga harus dihadapkan oleh keluarganya yang meminta penjelasannya tentang Sumi dan pertanyaan-pertanyaan bagaimana bisa Sardul yang seorang suami tidak menyadari perbedaan istrinya itu. Sardul pun akhirnya memilih berterus terang dengan mengatakan bahwa dirinya tak jauh berbeda dengan Sumi dan pernikahan yang mereka jalani adalah sebuah kompromi yang harus mereka lakukan karena hanya bersama Sumi, Sardul bisa menjadi dirinya sendiri. Merasa lega dengan kejujurannya, kemudian Sardul menelpon Sumi dan mengabarkan semuanya. Sumi pun hanya bisa terharu mendengar apa yang baru saja Sardul ceritakan. Lalu tak lama Nyonya Takur muncul dan memeluk putra kesayangannya itu. Beberapa hari berlalu, terlihat Sumi dan Sardul sepakat membatalkan rencana perceraian mereka setelah Sardul mendapat kabar bahwa pengajuan adopsi mereka telah disetujui. Mereka pun menjelaskan pada keluarga masing-masing bahwa mereka akan tetap sebagai suami istri dengan kondisi mereka apa adanya, agar rencana mereka untuk mengadopsi seorang anak dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa kendala. 1 tahun pun berlalu. Sumi, Sardul dan beberapa kerabat dan tak ketinggalan Rimjim dan juga guru terlihat berkumpul untuk mengadakan doa bersama menyambut kedatangan anak adopsi Sumi dan Sardul sebagai anggota keluarga yang baru. Lalu tak lama datang atasan Sardul yaitu Mr. Sarma dan istrinya. Rimjim pun terlihat segera menjauh dari sisi Sumi, tapi Tuan Sing meminta Rimjim untuk tetap berada di sisi putrinya tersebut. Sumi pun hanya menangis terharu melihat kebaikan hati sang ayah. Lalu Sardul pun turut mengajak guru untuk duduk di sampingnya juga. Dan terlihat Mr. Sarma yang kebingungan tanda tidak mengerti dengan pemandangan yang sedang terjadi di depannya. Film pun selesai.